Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Idvi Septiani. Jadi hari ini saya akan sharing seperti biasa, sharing tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, kemudian bagaimana kondisi saya saat ini. Ya, jadi hari ini adalah hari ke-11 isolasi mandiri saya di rumah. Kondisi saya semakin hari semakin baik, semakin sehat. Kemudian gejala yang saya alami adalah batuk. Sekarang batuknya udah sangat terkendali dan tipis-tipis. Memang walaupun saat ini masih kadang ada terasa sedikit gatal di pangkal tenggorokan, tetapi itu bisa terkendali. Kalau beberapa hari yang lalu itu benar-benar cukup mengganggu saya, bahkan bisa mengganggu durasi istirahat saya. Nah, kemudian um, penciuman pun sudah mulai kembali tajam. Sekarang sudah bisa mencium aroma apapun, udah bisa nyium minyak kayu putih, udah bisa nyium bau parfum, udah bisa nyium bau makanan, yang akibatnya adalah makan saya semakin lahap. Jadi memang di dalam kehidupan saya itu makanan itu hanya ada dua jenis, enak dan enak banget. Jadi dua itu aja. Kemarin waktu penciuman masih tidak terlalu tajam atau nggak bisa mencium sama sekali, makanannya enak. Sekarang posisi makanannya jadi enak banget. Jadi itulah perkembangan saya di hari ke-11 ini, semakin membaik, semakin sehat, batuknya juga semakin terkendali, penciuman pun juga semakin tajam. Mungkin beberapa orang itu merasa resah. Rasa resah ini timbul karena ada rasa kekhawatiran dan ketakutan bahwa nanti dia akan terjangkit atau tertular COVID-19. Yang perlu diketahui, penularan COVID-19 ini melalui droplet. Nah, kita udah tahu bagaimana cara pencegahan atau keamanan kita supaya kita tidak terpapar atau tidak terkena droplet dari orang yang terkonfirmasi positif. Kita semua sudah tahu, lakukanlah protokol kesehatan hanya dengan menjalankan 3M. Yang pertama itu menggunakan masker. Kemudian yang kedua itu menjaga jarak. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, atau ketika kita lagi bepergian bisa menggunakan hand sanitizer. Hanya 3 hal ini saja yang perlu dijaga. Jadi tidak usah merasa khawatir atau ketakutan yang berlebihan begitu. Kalau kita menerapkan protokol kesehatan, insya Allah semua akan terjaga. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pola hidup yang sehat. Jadi istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, minum vitamin, berolahraga, kemudian ditambah dengan berjemur supaya kita dapat vitamin D langsung dari matahari. Nah, jadi begitu. Kemudian kalau kita tidak menggunakan protokol kesehatan, maka peluang terpapar COVID-19 ini semakin besar. Syukur-syukur kita tahu orang yang terkonfirmasi positif. Kalau kita nggak tahu, dengan kondisi orang yang kita ajak berbicara, orang yang kita hadapi, orang yang kita temui, kayak gitu kan, dia sendiri, orang tersebut juga tidak tahu bagaimana kondisi kesehatannya, itu justru sangat berbahaya. Kalau kita tahu ada orang, misalnya saya terkonfirmasi positif, itu jelas gitu kan, ini tahu, oh Idvi terkonfirmasi positif, secara otomatis alam bawah sadar kita, pikiran kita itu memasang mode menjaga diri supaya tidak terpapar oleh virus COVID ini yang dari Idvi begitu. Langsung pasang, modenya langsung nyala. Lewat depan rumah atau ketemu Idvi, atau nggak mau ketemu Idvi dulu gitu kan, pasang masker, jaga jarak 1,5 meter begitu. Itu bagus, kan ketahuan orangnya. Kalau kita nggak tahu, orang yang tidak tahu bahwa dirinya ini sedang dalam kondisi terpapar
atau dia terinfeksi, kemudian bertemu dengan orang, tidak menerapkan protokol kesehatan, maka peluang terpaparnya itu semakin besar. Yakinlah itu. Karena kondisinya sudah pandemi. Yang namanya pandemi, seluruh negara dan seluruh kota di dunia, semua ada korbannya. Maksudnya ada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Jadi begitu. Makanya sekali lagi saya menyampaikan protokol kesehatan dilaksanakan, pola hidup sehat dilakukan. Dan kemudian tidak usah khawatir dengan orang atau dengan tetangga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Yang namanya isolasi mandiri, dia mengisolasi dirinya secara mandiri, dia nggak akan keliaran kemana-mana gitu. Dia diam aja di dalam rumah, di dalam kamarnya, kemudian dia menjalankan proses penyembuhan dengan makan teratur, istirahat teratur, dan yang lain sebagainya. Jadi nggak perlu khawatir gitu, tidak usah merasakan ketakutan yang berlebihan. Insya Allah kalau protokol kesehatan dilaksanakan, pola hidup sehat, insya Allah sehat, aman. Dan ini terbukti dengan anggota keluarga saya di rumah. Jadi di rumah saya juga ada yang membantu di rumah, itu 2 orang. 1 orang tuh usianya masuk usia yang sudah kategori rentan, kemudian yang satu masih muda. Alhamdulillah dua-duanya sampai dengan saat ini itu dalam kondisi sehat walafiat dan negatif. Jadi seperti itu. Dan ini terbukti bahwa protokol kesehatan itu benar-benar efektif untuk kita memutus mata rantai dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi teman-teman, bagi orang yang sudah terkonfirmasi positif, itu menurut Kementerian Kesehatan ada 2 pilihan. Yang pertama, menjalankan isolasi mandiri. Yang kedua, mereka melakukan perawatan di rumah sakit. Tetapi ini dibedakan lagi kategorinya menjadi 3. Ketika dia ringan, kemudian sedang, dan ada berat. Jadi untuk yang kategori ringan dan sedang bisa melaksanakan isolasi mandiri. Di mana? Ya di rumah masing-masing. Kalau dalam kondisi yang berat, maka harus di rumah sakit supaya lebih terawasi dengan intens oleh tim medis. Nah, saya akan cerita tentang isolasi mandiri aja karena saya yang menjalani proses isolasi mandiri. Jadi memang saya bergejalanya batuk, flu di awal 3 hari udah sembuh, kemudian batuknya itu yang cukup lama, bahkan sampai sekarang masih ada sedikit batuknya, sudah sangat terkendali. Kemudian masih ada rasa gatal-gatal sedikit di pangkal leher ini, tapi semuanya terkendali. Kemudian saya mau sharing apa sih kunci sukses dari isolasi mandiri. Hanya ada 1 kunci sukses dari isolasi mandiri, yaitu disiplin. Kita isolasi mandiri di rumah, tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang memantau kita setiap saat seperti di rumah sakit. Jadi kuncinya adalah kita harus disiplin. Diri kita sendiri harus disiplin. Kemudian sampaikan kepada anggota keluarga kita untuk mendukung, untuk mensupport, dan juga mengingatkan kita supaya kita disiplin menjalankan seluruh program. Jadi disiplin apa? Pertama, disiplin waktu istirahat. Jam berapa kita harus sudah tidur, kemudian bangun jam berapa, siang tidur lagi, kayak gitu. Jadi disiplin waktu istirahat. Yang kedua, disiplin waktu makan. Jadi mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, itu harus disiplin semua. Kita nggak bisa ngikutin maksudnya ngikutin selera makan kita. Aku masih kenyang gitu, nggak bisa. Pokoknya jam sarapan itu dari jam 7 sampai dengan jam 9 ya kita sarapan gitu. Kemudian makan siang antara dari jam 12 sampai dengan jam 1 atau setengah 2 ya kita harus makan siang di jam itu.
Kemudian makan malam, umpama makan malam dari jam 6 sore sampai jam 8 malam, ya kita mesti makan gitu. Jadi nggak bisa kita, aduh masih kenyang nih, nanti aja makannya, nggak bisa. Pokoknya kuncinya adalah disiplin waktu makan. Nah, disiplin waktu makan ini akan disertai dengan disiplin minum obat. Itu terapi yang diterima dari dokter kita yang mengontrol, bisa melalui telepon atau melalui WA, karena kan kita isolasi mandiri, jadi ya komunikasinya bisa menggunakan media komunikasi, entah sosial media atau yang lain sebagainya. Jadi ketika jam makan kita itu disiplin, tepat waktu, maka jam minum obat kita juga menjadi disiplin dan tepat waktu. Ada beberapa obat mungkin yang diminum sebelum makan, dan ada obat yang diminum setelah makan. Nah, itu kita harus disiplin minum obat, disiplin minum vitamin, kemudian juga disiplin berjemur. Kalau ada matahari, berjemur. Bisa 10 menit, 15 menit, 30 menit. Kalau saya biasanya 30 menit berjemur gitu. Pokoknya kita disiplin, ngatur diri. Jadi bukannya isolasi mandiri kita cuma semedi di dalam kamar, nggak ngapa-ngapain, ya nggak boleh. Karena progres penyembuhan kita itu tergantung dengan kedisiplinan diri kita sendiri. Pokoknya kayak kayak militer deh. Oh, jam sekian aku harus bangun, selesai bangun aku harus ngapain gitu kan, minum air putih hangat, kemudian minum madu, minum vitamin, habis itu mandi, habis itu sarapan, minum obat, olahraga ringan, berjemur, ya seperti itu. Jam istirahat harus diatur. Kata kuncinya hanya disiplin ketika kita menjalani isolasi mandiri. Makanya komunikasi di awal dengan anggota keluarga supaya mensupport kegiatan yang kita lakukan dan mengingatkan, udah minum obat belum? Ayo makan, gitu. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Insya Allah ketika kita disiplin selama menjalankan isolasi mandiri, progresnya akan kelihatan, gitu. Karena imun tubuh berproduksi dengan baik, kemudian juga ditambah dengan terapi dari dokter, mudah-mudahan itu menjadi percepatan kita menuju ke kesembuhan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang isolasi mandiri, kata kuncinya adalah disiplin dan nggak boleh keliaran. Emang namanya isolasi ya isolasi berada di dalam rumah. Jadi seperti itu. Dan kepada teman-teman yang tahu temannya lagi isolasi mandiri, kemudian kepada tetangganya, disupport lah. Cara mensupportnya nggak perlu datang ke rumah, karena memang dia belum boleh ketemu dengan orang lain gitu. Ya support lah, mendoakan atau mengirimkan makanan ke rumah, atau dengan menerapkan protokol kesehatan itu membantu ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang sedang menjalankan isolasi mandiri, tetap disiplin, optimis, semangat, dan jangan lupa bahagia guys. Untuk yang dalam kondisi sehat walafiat saat ini, tetap laksanakan protokol kesehatan, terapkan pola hidup sehat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya akan sharing lagi berkaitan dengan COVID-19. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.